Selebgram Lisa Mariana akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait pasal 310 ayat 1 dan atau pasal 311 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik dan atau fitnah. Penetapan status tersangka yang dilakukan penyidik Bareskrim Mabes Polri terhadap LM rupanya sudah dilakukan sejak Selasa 14 Oktober 2025 lalu. Kemarin LM yang sedianya hadir untuk diperiksa memenuhi panggilan pihak penyidik justru tak bisa hadir dengan dalih tengah sakit tipus. Kebetulan hari ini saya mewakili klien saya Lisa Mariana untuk pemanggilan sebagai tersangka. Tapi karena kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirannya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit lah. Yang jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan. Kalau tidak berhalangan antara tanggal 23 ataupun 24. Kami tim penasihat hukum dan Pak Ridwan Kamil mengapresiasi langkah Bareskrim Mabes Polri menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka. Kenapa? Karena dari sejak awal, dari mulai kasus ini muncul, pemeriksaan saksi, kemudian terlapor, kemudian pengumpulan bukti-bukti, termasuk juga pemeriksaan hasil tes DNA, itu dilakukan dengan cara-cara yang profesional. Lantas benarkah sejak ditetapkan sebagai tersangka, Lisa langsung syok hingga jatuh sakit? Bagaimana pula reaksi mantan kekasih Lisa Mariana, Revelino Tuasi, usai mengetahui jika sang mantan ditetapkan sebagai tersangka? Tanggapan gue, iya takutan lah. Perasaan mungkin dak-dik-dukdir ya kan. Dia harus mengalami baju oranye ya, nikmatin aja lah. Alhamdulillah. Karena apa ya, dia terlalu mengembang-gemborkan sih, maksudnya kalau emang itu kan gue bilang dari awal pun bakalan sama omongan gue, kalau memang itu bukan anaknya Pak RK ya jangan terlalu berani bermain api gitu loh. Sekarang dia yang udah bermain api ya lihat terima resiko dan konsekuensinya gitu aja sih kalau gue. Penetapan tersangka ini bukti bahwa apa yang disampaikan berulang kali oleh Lisa Mariana bahwa ZA adalah anak dari Ridwan Kamil itu kebohongannya terbukti. Ada komunikasi kah dengan abang kah? Gak mau gue gak mau. Mimpi aja gue mendusin. Jauh-jauh lu. Gue udah hidup gue udah bahagia, Pik. Jangan ganggu-ganggu gue lah, maksudnya gitu gue gak pengen lah. Mangkirnya LM dari panggilan penyidik kemarin bisa jadi karena LM belum siap untuk mengenakan seragam orange dan menjalani masa tahanan sebelum kasusnya disidangkan. Karena itu pihak pengacara LM meminta waktu pemeriksaan dijadwalkan ulang. Lantas benarkah pihak LM tengah mempersiapkan jurus baru agar keinginan damai bisa disetujui pihak RK? Atau LM tengah menyusun strategi untuk menyerang balik RK? Responnya dia siap menghadapi semua untuk permasalahan ini, karena kan ini kan masih perlu nanti diuji pembuktiannya untuk masalah pencemaran nama baik ini, dan kita menghargai semua proses-proses yang sudah berjalan di Cyber Bareskrim ini, dan klien kami juga mentaati hukum ya, dia tetap kooperatif dari awal sampai sekarang, tetap kooperatif untuk mengikuti proses-proses yang berjalan. Pak RK tentu bersyukur. Kemarin beliau menyampaikan tadi juga me-WA kami supaya masyarakat juga paham, mengetahui bahwa langkah yang sudah dilakukan oleh Bareskrim sudah tahap seperti ini, sehingga tidak ada lagi tuduhan-tuduhan, tidak lagi isu-isu yang negatif terhadap Pak Ridwan Kamil. Masalah ceweknya Pak RK juga banyak, bukan saya doang begitu loh. Gak usah di-spill, nanti juga pada bermunculan. Punya grup kebetulan. Grup apa namanya Kak? Grup apa namanya? Ya pokoknya adalah. Tapi kan ujung-ujungnya hancur lagi kan kemarin. Kalau kita berurusan sama orang yang nggak kayaknya agak-agak susah sih. Pak Ridwan Kamil menempuh upaya hukum, menempuh upaya penyelesaian secara hukum, dan faktanya hasil tes DNA nihil gitu loh, tidak
tidak identik dengan Pak Ridwan Kamil. Nah, itu membuat ibu juga semakin mendukung langkah-langkah upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil. Dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ke ranah hukum. Setelah pihak RK menutup pintu damai, harapan LM untuk bebas seolah sudah tertutup. Bahkan bukan saja ancaman penjara yang akan dilalui LM. Mantan model majalah dewasa yang sesumbar ngaku-ngaku melahirkan anak dari hubungan gelapnya dengan RK ini juga terancam harus membayar ganti rugi material dan imaterial yang dituntut pihak RK dengan nilai yang fantastis, yakni 105 miliar rupiah. Ya, karena ini kan berperjalanan masalah pencemaran nama baik, ini pencemaran nama baik siapa? Karena kan sebab akibatnya itu kan jelas ada. Bukan halusinasi klien kami sendiri yang bahwa dia bermimpi pernah kenal dengan mantan gubernur. Sekali lagi ini adalah merupakan contoh yang tidak baik. Bagi siapapun itu, mau Lisa Mariana maupun siapapun itu harus belajar. Jangan menuduh sembarangan pihak-pihak tanpa ada bukti. Karena konsekuensi hukumnya adalah ini konsekuensi serius. Sekarang gimana? Sekarang gini bro, siapa sih yang mau di penjara gitu loh? Gue pun udah pernah merasakan nggak ada enak-enaknya di penjara gitu loh. Nasi padang gue bawain. Gue bawain nasi padang, tenang aja. Kerugian itu mencakup rusaknya reputasi RK selama berbulan-bulan pasca pengakuan LM, hingga RK kehilangan job akibat reputasinya hancur dirusak oleh LM. Lantas sanggupkah LM memenuhi tuntutan RK jika kelak pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut? Akibat atau dampak dari kebohongan, dampak dari perbuatan keji fitnah yang dilakukan oleh Lisa Mariana kan dampaknya ada. Apa itu reputasi? Reputasi dari Pak Ridwan Kamil sangat-sangat berpengaruh, sangat terganggu. Bahkan bisa dikatakan juga mengganggu tanda kutip adalah rumah tangga juga. Tapi alhamdulillah dengan kedewasaan Pak Ridwan Kamil dan Ibu saat ini baik-baik saja rumah tangganya. Tapi dampak reputasi itu luar biasa sekali. Ya, tanpa bukti menyampaikan ke media itu kan sesuatu yang menurut kami ya sangat gila gitu loh. Setuju banget gue sama Pak RK. Gue dukung Pak RK. Oh iyalah, harus. Karena sedih kan gue udah bilang dari awal pun dia jangan pernah bermain api gitu loh. Ini resikonya lu sekarang lu kebakar ya udah lu nikmatin kebakaran lu. Kami tidak pernah mengemis perdamaian kepada pihak Ridwan Kamil. Walaupun mereka mengatakan tidak ada ampun, masukkan ke penjara, Barreskrim ini bukan milik pelapor. Kami percaya bahwa di pengadilan akan terbuka semuanya. Dan dengan saat ini kami menyatakan kesiapan kami untuk berdebat di publik di ruang pengadilan, baik terhadap pelapor dan segala sesuatu yang terkait dengan ini. Sekarang lu untuk bermohon-mohon begitu udah, kalau gue sih jadi PRK nggak bakalan gue maafin beneran. Maafin, tapi kalau untuk di jalur hukum ya tetap. Kalau gue sih gitu aja. Mau aku di roastingnya jelek ya, mau apa, kalau misalnya yang kayak fitnah, tak jelas, cari panggung doang. Itu bener-bener, ini apa sih orang, gue ngakak, ketawa aja gitu, gue liatnya gak mau. Alih-alih mampu menjalani ancaman hukuman penjara dan tuntutan dengan nilai fantastis, Lisa malah dililit masalah baru terkait dugaan penipuan yang dilaporkan beberapa orang yang merasa tertipu oleh penjualan produk yang dilakukan LM. Kemarin kan kerugiannya kurang lebih di 70 juta ya. Nah kemarin juga ada yang update ke aku, si Joy Studio sama satu lagi siapa gitu barusan banget. Jadi ada tambahan 2 korban lagi. Berarti kan 2 korban lagi itu tambahnya lebih dari 70 juta. Belum lagi kasus penggelapan toh, terlepas dari pribadi dia jujur, gue sayang banget sama dia baik, polos nih anak. Tapi di lingkungan yang toksik yang salah. Kurangin drama-drama lu, udah waktunya lu sekarang dewasa, ya, anak lu ingat anak lu 2 lo gitu loh. Janganlah lu nipu-nipu,
Ketika masalah hukum terus menjeratnya, Lisa yang sempat sesumbar mengaku bahteranya dengan Dori Setiawan retak. Lalu, asyik mengumbar jalinan asmaranya dengan seorang berondong. Tiba-tiba LM kembali hebohkan jagat maya dengan memposting video baru berisi pamer kemesraannya dengan Doris sambil menandai dengan caption jika mereka telah rujuk. Lantas benarkah selama ini LM telah menjual isu perceraiannya dengan sang suami agar isu pacar settingan dengan pria berondongnya naik? Atau mungkinkah video kemesraan dengan caption rujuk ini sebagai upaya LM mengalihkan isu dari statusnya yang akan segera mengenakan seragam orange? Dua-duanya sama-sama aku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Kasusnya memang untuk penipuan, jadi jangan sampai ya yang tadinya tahu tentang kasus ini justru malah si Lisa ini dibuat kasus ini tuh kayak tenggelam gitu loh. Saya rasa tidak perlu terlalu dirame-ramekan lagi, itu kan masalah aib. Masih ada perkara lain yang harus lebih penting yang merugikan negara dan lain-lain, itu perlu dibahas. Bukan hanya isu perceraian dan asmara settingan yang diduga dijual LM sebagai bahan konten. Saat beberapa kali tak hadir untuk menjalani pemeriksaan polisi, LM juga diketahui kerap sibuk membuat konten hingga asyik menjalani perawatan. Lantas benarkah tingkah kebablasan LM kini benar-benar berakibat fatal bagi dirinya? Bagaimana reaksi sejawatnya Barbie Kumalasari yang sempat mencegah LM agar tak gegabah meluncurkan pengakuan dan meminta tes DNA? 3 bulan lebih yang lalu saya sudah bilang, ini langkah-langkah kuasa hukum kamu ini bahaya karena terlalu halu, ya, terlalu tinggi tuntutannya, terlalu nggak masuk akal dan terlalu pansos. Nah, dari awal aja kelihatan kan, kalau pengacaranya harus punya berkelas kan nggak perlu rame-rame. Yang jelas dengan berjalannya dari awal perkara ini dengan sekarang, setidaknya sudah membuktikan banyak gitu loh. Dan bisa terbuka lebar bahwa Lisa Mariana tidak halu. Sebenarnya bukan Lisa yang halu, pengacaranya yang halu. Pengacaranya yang halu. Saya udah bilang, Lisa, gua nggak yakin itu anaknya Pak RK. Enggak, ini. Ya sudah, ketika itu tidak terbukti, iris kuping gua kalau lo nggak masuk. Gue dulu kasus ikan asin cuman mulut aja udah jelas-jelas langsung kena, apalagi lu yang menyerang, ya kan, menyerang kehormatan orang lain sehingga orang itu karirnya jadi hancur, institusi terselubung, bener gak? Itu kan kasarnya lu udah jual beli, resiko lu, kenapa lu baru minta tanggung jawabnya sekarang? Enggak kak, tapi kata pengacara aku bisa kak, tenang aja kak, ini masuk begini. Gua bilang, oh iya dong, kalau gua bilang kalau semuanya begitu berapa banyak nih kasus para pejabat pada teriak semua. Kan nggak ada yang berani kayak gitu, baru lu doang. Ya nggak bisa kak, soalnya aku dari pengacara udah dibiayain segala macem gitu loh untuk urusan kasus ini, dan pengacara aku sudah meyakinkan bahwa aku bakalan bisa. Itu kan udah dikasih tahu dari awal pun kan, gue juga kan udah ada di chatan yang di DM Instagram itu kan, gue bilang, lu yakin Ca ini anaknya PRK? Awas lu blunder, itu dari awal udah gue kasih tahu. Ibarat pepatah, siapa bermain api maka harus siap terbakar. Sindiran itulah yang dilontarkan Revelino terhadap mantan kekasihnya. LM yang sempat dinasehati Revelino agar tak nekat meluncurkan pengakuan yang merusak reputasi RK, pada akhirnya harus menuai badai dari angin yang ditaburkannya. Yang kami laporkan kan banyak pasal ya, tapi maksimal yang kami sampaikan itu 10 tahun penjara gitu loh. Kedepannya muaranya mau seperti apa, yang pasti kan ini perkara aib yang tidak harus dibesar-besarkan. Jangan membuat suatu Indonesia ini gaduh cuman karena kebohongan kamu, kan gitu. Ya nggak apa-apa, memang sudah jalannya begitu. Capek, lelah aja gitu, udah. Mendingan lu ke rumah sakit jiwa deh, periksa ini lu. Lu udah tahu pengen jadi baju orange gitu, lu nggak mawas diri, nggak berubah diri. Ya kan gue bilang dari awal pun Allah yang akan nentuin nanti.